ketika ada instansi ataupun ada badan-badan yang akan masuk dalam dunia kampus untuk berkampanye, sebenarnya itu mengganggu netralitas dari orang-orang yang berada di kampus. Kalau kampus mudah dalam memberikan ruang bagi para politisi untuk bersuara, ceritanya mahasiswa juga diberikan ruang untuk beraktivitas di kampus, bersuara, gitu, bergerak tanpa adanya tekanan-tekanan yang mungkin secara saya mungkin salah satu orang yang sempat dituduh dalam melakukan gerakan-gerakan bawah tanah yang sampai dipolisikan sama kampus. Halo Sobat Iden, Identitas kali ini mengadakan kegiatan bincang-bincang menjelang pemilu 2024. Dan kali ini kita akan membahas mengenai debat dan kampanye politik di lingkungan kampus. Pada pertengahan Agustus lalu, Mahkamah Konstitusi atau MK baru saja melakukan revisi terhadap pasal 280 ayat 1, dan hal ini kemudian menuai kontroversi di masyarakat tentang pelegalan kegiatan kampanye politik di lingkungan kampus. Namun, hal itu juga masih menjadi perbincangan di lingkungan kampus, terutama di Universitas Hasanuddin. Lalu bagaimana pandangan mahasiswa terkait hal ini? Sudah hadir bersama saya dua orang narasumber dari perwakilan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian, Presiden BEM Faperta, Kak Reski, dan juga dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran, Ihlasul Afwan. Melihat revisi yang dilakukan oleh MK beberapa waktu lalu, mungkin saya akan menggali lebih jauh lagi terkait dengan pandangan Kak Reski terkait keputusan MK yang membolehkan kampanye di lingkungan kampus. Ya, itu menurut Anda bagaimana? Apakah debat politik di lingkungan kampus itu memang bisa dibolehkan atau sebaliknya? Boleh. Kalau menurut saya itu kampanye dan debat politik di ranah kampus itu memang diperbolehkan. Kan kampanye atau perpolitikan dunia kampus itu dibatasi pasca era Soeharto di pertengahan di tahun 1977-an. Sekitaran itu kan negara coba mengembalikan bagaimana sebenarnya kampus itu hanya sebagai ruang-ruang akademisi saja. Karena kalau secara histori, kampus kan kalau kita artikan, dia berdasarkan teori dari Althusser, dia merupakan salah satu ruang yang tidak netral, harus tidak netral. Mengapa demikian? Karena institusi pendidikan merupakan aparatus ideologis kalau menurut Althusser. Dalam perangkat negara itu ada aparatus, salah satunya itu aparatus ideologi itu ada di dalam kampus. Nah, kalau secara historis, awal berdirinya negara ini, kampus menjadi suatu tempat bagaimana setiap basis-basis partai atau perhimpunan persatuan dulu itu melakukan kampanye, debat politik, dan itu dilakukan dalam lingkup kampus gitu ya. Dan kurasa hal-hal itu ya suatu hal yang wajar jika dilakukan. Nah, cuma menjadi tanya kali ini karena secara tiba-tiba langsung ada kebijakan revisi tersebut, tanpa ada sebelumnya, yang entah mengapa dan apa alasannya ya. Kalau secara perspektif saya ya, itu dibolehkan saja ada dalam kampus. Nah, mungkin itu. Jadi singkatnya, kegiatan kampanye atau debat politik di lingkungan kampus itu sebenarnya dibolehkan selama menjaga ada batasan-batasan khusus begitu ya. Mungkin saya beralih ke Kak Afwan terlebih dahulu. Terkait dengan netralitas, tadi sempat disinggung bahwa kampus itu sebenarnya tidak netral dalam itu ya. Jadi itu sebenarnya bagaimana? Apakah memang kampus harusnya netral atau tidak dalam menyikapi kampanye politik di lingkungan kampus itu? Baik, jika pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Identitas Unhas. Ketika ditanya mengenai apakah netralitas itu bisa dikatakan benar-benar netral jika ada politik dalam hal ini dunia
pemerintahan lah ya, dunia pemerintahan yang akan melakukan kampanye di lingkungan kampus. Ya menurut saya netralitas itu sebenarnya tidak bisa kita ukur batasannya seperti apa netralitas itu. Namun karena di kehidupan kampus memiliki banyak objek, banyak subjek juga. Ada ASN, ada mahasiswa yang dimana kalau kita lihat dari sudut pandang mahasiswa dan dari sudut pandang aparatur sipil negara, orang-orang yang bergelut dalam bidang kampanye dan sebagainya untuk memasifkan politisasi dalam dunia kampus itu sebenarnya tidak boleh. Artinya ketika ada instansi ataupun ada badan-badan yang akan masuk dalam dunia kampus untuk berkampanye, sebenarnya itu mengganggu netralitas dari orang-orang yang berada di kampus. Kita ketahui sendiri kampus merupakan sebuah laboratorium pengetahuan. Jika kita tarik sejarah seperti yang dikatakan tadi Presbem Pertanian, bahwa ini ada keterkaitan khusus dengan NKKBKK pada era zaman Presiden Soeharto, normalisasi kehidupan kampus. NKKBKK itu pada mulanya dia merupakan model depolitisasi dari mahasiswa. Mahasiswa dibatasi kehidupannya dalam mengambil peran dalam bidang pemerintahan, yang dimana mahasiswa dikhususkan hanya untuk belajar di akademik saja. Namun kita harus pertanyakan kembali, ada apa dengan era sekarang? Kenapa ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang membiarkan banyak pihak-pihak dari instansi, dalam hal ini orang-orang yang mengurusi pencalonan pemilihan presiden, dia melegalkan hal tersebut masuk dalam dunia kampus. Sedangkan NKKBKK sangat melarang hal tersebut. Bahkan mungkin baru pada tahun ini mencuat bahwa banyak kampus yang akan digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan. Mungkin seperti itu menurut saya. Jadi singkatnya Anda menolak bahwa seharusnya kampus itu menjadi tempat debat politik atau kampanye politik. Sebenarnya untuk menolak atau tidak, ada banyak pro dan kontra daripada hal ini. Namun menurut saya secara subjektif, kalau kampanye mengganggu laboratorium pengetahuan di kampus itu sangat tidak dibolehkan. Tapi kalau tidak melanggar batasan-batasan seperti yang dikeluarkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa menyampaikan gagasan untuk calon presiden tidak apa-apa di dunia kampus asal tidak menggunakan atribut. Ya sejauh batasan tersebut tidak dilewati, ya aman-aman saja menurut saya. Ya. Mungkin saya ke Presbem Fakultas Pertanian lagi ini, soal bagaimana seharusnya mahasiswa bersikap dalam menghadapi tahun-tahun politik ini, apalagi kampus kan dalam waktu dekat ini akan kedatangan calon-calon presiden, politikus untuk memberikan kuliah tamu atau kuliah kebangsaan di UNASI ini. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyikapi? Dalam kondisinya saya pasca kita dibatasi tadi, arah politik kita tidak mengikuti lagi bagaimana perpolitikan nasional dan kita hanya berkungkung pada perpolitikan dalam kampus. Sebenarnya dan tadi saya coba lanjut ke bagaimana secara historikal. Pasca NKKBKK, kawan-kawan secara gerakannya dia coba melakukan yang namanya praktik-praktik pemilu raya, misal dalam setiap program kampus. Kan saya salah ya, dari bubarnya Dema terus membentuk sama BEM. Dalam BEM itu lagi coba melakukan praktik-praktik yang sebenarnya miniatur dari bagaimana praktik perpolitikan di negara gitu. Makanya hal demikian coba sebenarnya kalau kita sadar dan kita pahami betul bagaimana sebenarnya politik, soalnya setiap orang itu pasti memiliki politik, setiap kelompok itu memiliki politik, dan setiap instansi itu pasti ada politik dalam artian kepentingan yang dibawakan toh. Cuma dalam kondisinya kita mahasiswa masih bergerak pada ranah ekstra parlementer atau di luar parlemen, atau kita akan coba mengikuti bagaimana atau kita pakai pendekatan kesadaran lah, secara pendekatan ideologis atau generasi. Sempat baca-baca tadi sebelum kesini tuh soal bagaimana perspektif gerakan mahasiswa hari ini ya. Dia ada 3. Pertama, perspektif struktural,
aspek struktural ya, mahasiswa dengan birokrasi kampusnya. Perspektif kesadarannya di mana mahasiswa ini ada afiliasi secara ideologis atau kesadaran yang terbangun. Semisal, saya contoh partai saja. Semisal Anies lah. Anies kan dia merupakan alumni HMI. Kan kita tahu ya di UNAS ada HMI gitu. Anies siapa? Caimin dia PMII. Ganjar dia GMNI. Kan secara gerakan organisasi-organisasi ini merupakan angkatan-angkatan yang sebelumnya, angkatan 66 toh, angkatan 66 terus angkatan 98. Organisasi ini bergerak gitu ya. Yang secara tidak langsung juga organisasi ini memiliki proses regenerasi gitu ya. Yang mau coba saya garis bawahi, mungkin kajian-kajian kita selama ini soal kemahasiswaan, misal soal agent of change, soal Aaron Stock di mana kita sebagai regenerasi akan menggantikan pemimpin dalam artian itu ya, pasti ada tadi tuh perspektif kesadaran atau kedekatan secara ideologi. Kan gitu ya. Basisnya semisal setiap partai itu memiliki basis mahasiswa. Gitu ya. Mungkin secara kampanye di bawah tanah mungkin kayak Ganjar mungkin sudah lakukan kampanye secara organnya, oke. Toh, apalagi Anies dan lain-lain mungkin secara kedekatannya nih ada gitu ya. Itu yang perlu harus kita baca bagaimana perpolitikan dan standing posisinya kita. Kalau kita memang viewer sebagai yang tanpa adanya label kesadaran atau apapun, dalam artian kita coba membangun namanya gerakan alternatif ya, kita harus memposisikan jelas kita mau gerakan ekstra parlementer memang yang tidak ada afiliasinya dengan dan tidak ada afiliasinya dengan apa yang dalam parlemen, dan mengusung gerakan-gerakan dari bawah gitu ya. Misal membangun dewan rakyat lagi kembali yang grassroots lagi deh. Atau kita hanya bergerak hanya untuk masuk dalam parlemen, kan itu kejadian gitu ya. Gerakan-gerakan 66 itu gerakan-gerakan kayak begituan. Mungkin itu secara sedikit dulu gitu. Jadi mungkin saya melangkah ke topik yang lain terlebih dahulu soal kampanye politik di lingkungan kampus. Mungkin ini soal black campaign atau dampak negatif dari adanya kampanye politik di lingkungan kampus begitu. Semua kampanye politik maksudnya dalam hal secara keseluruhan ya. Jadi saya ke Kak Afan lagi nih. Soal black campaign itu yang paling potensial untuk terjadi di kalangan mahasiswa. Mereka itu biasanya semacam menyerang kandidat dengan apa ya, berdasarkan masa lalunya mungkin, backgroundnya mungkin, misalnya kayak Prabowo, ya gitulah pokoknya. Itu menurut Anda apakah apakah mahasiswa siap menghadapi itu semua? Maksudnya resikonya menjelang kedatangan calon kandidat presiden atau politikus lainnya ke lingkungan kampus. Oke, baik. Ketika kita berbicara soal black campaign, kita perlu tahu dulu sebenarnya black campaign itu apa ya. Jadi black campaign itu sebenarnya sebuah model dalam berkampanye di mana model tersebut menyerang, mengintimidasi atau hal-hal yang lain kepada calon lawan politiknya. Namun sesuatu yang diberitakan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dia menyerang lawan politiknya, tapi tidak sesuai dengan fakta yang ada. Baik, kalau kita koherensikan dengan kehidupan kampus sekarang, apalagi ada isu yang mengatakan bahwa kampus kita ini Unhas akan kedatangan beberapa calon presiden untuk melakukan debat ataupun menyampaikan gagasan dan lain-lain. Kalau kita pandang dari faktor psikologis dari mahasiswa, pasti mahasiswa yang berada di Unhas akan merasakan sebuah peningkatan hormon. Kenapa bisa? Karena kita ketahui sekarang ada tiga calon presiden di Indonesia, dan ketiganya akan datang di kampus Unhas. Entah privilege atau apapun itu, mahasiswa Unhas pasti merasakan hal yang sangat meningkatkan hormon mereka untuk kedatangan orang-orang itu. Kalau kita pandang lagi dari tekanan psikologis dari mahasiswa ketika kedatangan calon presiden tersebut,
pasti para mahasiswa ini atau sebagian besar dari mahasiswa ini akan masing-masing akan saling berpendapat, dan kita tidak bisa membatasi pendapat-pendapat dari mahasiswa. Apa akibat dari hal tersebut? Ya banyak, bisa saja perbedaan argumen mengantarkan teman-teman mahasiswa ini berpolitik praktis, mengikuti calon presiden ataupun mengikuti partai-partai dari calon presiden itu. Takutnya idealisme dari mahasiswa ini tergerus bahkan hilang. Tan Malaka pernah mengatakan bahwa kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda adalah idealisme. Jangan sampai karena kita kedatangan calon presiden, namun idealisme kita sebagai pemuda yang katanya mewah ini hilang. Jangan sampai seperti itu. Ya mungkin itu kesimpulan saya, terjadi peningkatan psikologis, dan jangan sampai mengikuti politik-politik praktis yang menghilangkan idealisme dari kawan-kawan mahasiswa. Mungkin saya ke Presbem Forkarta lagi ini Kak Reski, soal biasanya kan kedatangan calon-calon kandidat orang-orang besar politikus seperti ini biasanya menuai penolakan dari kalangan mahasiswa gitu. Jadi bagaimana seharusnya mahasiswa menyikapi soal hal itu? Apakah hal itu memang dinormalisasi di kalangan mahasiswa atau bagaimana? Kalau mahasiswa yang, saya tidak mewakili mana mahasiswa yang pro dan mahasiswa yang kontra lah. Cuma dalam posisinya ya, saya kedatangan pejabat kan perlu kita juga melacak dia secara geopolitik. Ya tadi soal dia berafiliasinya secara apa, geopolitik yang sosial. Biasanya peran yang kayak saya coba tadi, kan kita ini tidak cukup dewasa dalam memandang politik. Ya, misal dalam perpolitikan kampus saja, BEM universitas toh, yang kan rata-rata jadi konflik internal gitu. Konflik antar BEM, konflik antar mahasiswa. Padahal ini baru dalam ranah universitas gitu. Belum lagi kalau kayak ranah kayak ini yang berbagai kepentingan sudah masuk gitu. Seperti tadi toh, berbagai kepentingan sudah masuk. Ya bisa saja dia gunakan tadi mahasiswa-mahasiswa yang secara kedekatan dan kesadaran secara ideologis itu ya, bisa saja nanti dia menjadi tim-tim yang coba bagaimana memframing dalam kampus, bagaimana menyebarkan wacana pada dan lain gitu, untuk melacak atau untuk kepentingan para calon ini, para kandidat ini. Cuma kalau secara tadi kita juga mahasiswanya jelas posisi kita dalam bergerak. Kita masih tadi memilih untuk, kalau ya kawan-kawan yang memilih untuk di gerakan-gerakan ekster parlementer ya pasti dia tolak apapun yang datang ke sini, dia pasti tolak. Untuk apa kepentingan parlemen masuk ke sini gitu ya. Karena kalau dilihat bagi saya siapapun nanti presidennya mungkin budaya-budaya kemarin itu masih sama gitu. Karena presiden dalam artian ini dia hanya diakomodir oleh partai, dan partainya diakomodir oleh para investor gitu. Dalam kondisinya kan perlu juga dibaca afiliasinya. Semisal saya ini masih asumsi ya, ini masih bahan-bahan bacaan. Semisal kayak afiliasi atau pembacaan secara internasionalnya, Anies kan dekat dengan Amerika gitu ya. Secara ini afiliasi dia dekat dengan itu. Ganjar dia dekat dengan Cina gitu ya. Kedekatan itu kan bisa kita lihat bagaimana saja perang dagang dunia ini juga secara ideologis dunia juga ini. NATO versus gitu ya. Amerika versus Cina gitu ya. NATO versus Rusia gitu. Ya Rusia ini dekatnya sama siapa di dalam tiga kandidat ini ya? Saya dekat di Prabowo. Dalam kondisi itu geopolitik yang coba dibangun ini bagaimana gitu ya? Apakah kan berdampak untuk negara kita, atau bagaimana proses-proses hal demikian bisa mempengaruhi perpolitikan gitu ya? Kan kalau kita dengar kalau yang berteman dengan Amerika pasti akan terpilih nanti atau bagaimana dan lain-lain. Tapi kan ya bagaimana kita harus pandang dia, atau kita butuh kesadaran lebih untuk membaca lebih dalam perpolitikan yang hadir hari ini. Karena kalau kayak masih dalam lingkup kampus yang ranah pemilihan fakultas saja sampai di
universitas kita bentrok dan tidak tahu apa, hanya dekat karena senior atau karena ada ini ikut sama itu ya. Apalagi kalau presiden ini jelas pasti ada kayak ada uangnya lah atau apanya proyeknya lah, bisa join gitu ya. Jadi takutnya tadi itu ya, penekanannya pada kita hanya terjebak pada politik-politik praktis yang tidak jelas ke arah keberpihakan yang mana mau coba gitu. Mungkin itu sih. Betul. Jadi ya masih berkaitan juga dengan tadi sebenarnya. Kalau beberapa waktu lalu itu Unhas itu kan sudah menyampaikan ke media kalau kampus ini akan siap menjadi tempat debat para kandidat calon presiden ke depannya. Itu kalau Bang Afwan lihat itu apakah sebuah hal yang semacam menandai kemajuan politik bagi pendidikan politik mahasiswa di Unhas atau bagaimana, atau hal yang bagaimana? Baik, jadi poin pertanyaannya ini apakah hal ini menjadi sebuah keuntungan untuk kita atau tidak? Apakah karena adanya ruang ini mahasiswa di Unhas akan terjadi peningkatan dalam ranah pendidikan politiknya? Ya, sebenarnya framing yang seperti itu harus kita sadari dulu. Apakah memang ini supaya terjadi peningkatan pendidikan politik untuk mahasiswa Unhas, atau hanya sekedar kita berikan ruang kepada orang-orang yang akan maju sebagai calon presiden untuk menyampaikan gagasannya? Karena kadang sebuah pendapat ketika di framing itu maknanya sudah lain dari makna tujuan utamanya. Nah, jika ditanya soal apakah hal ini menjadi keuntungan untuk kita, mungkin bagi beberapa orang keuntungan, namun beberapa orang yang lain mungkin tidak. Beberapa orang yang lain itu kenapa mungkin tidak? Ya karena orang-orang kita berkuliah di Unhas ini datang dari berbagai tempat, datang dari berbagai kepentingan juga. Orang-orang yang tidak berkepentingan atas wadah tersebut ya pasti merasa tidak diuntungkan dan tidak dirugikan dengan adanya hal tersebut. Mungkin seperti itu. Mungkin saya mau tanya untuk kedua ketua BEM yang ada di sini itu terkait pandangannya mengenai kepentingan yang sudah dibahas tadi. Menurut Kak Reski dulu, menurut Anda apakah dengan diundangnya calon-calon presiden atau politikus ini ke kampus itu memiliki kepentingan tertentu atau bagaimana? Ya, kalau kepentingan kampus pasti jelas. Misal kita tarik saja secara siapa yang mengisi MWA hari ini. Salah satunya para politikus, salah satunya kan ada Kementerian Bahlil itu kan, yang mengisi di MWA. Belum yang sisa aja lagi yang dari report kemarin sempat datang juga di sini. Kan secara kepentingan kampus dia pasti akan menarik investasi gitu. Sudah jelas kampus pasti akan menarik investasi. Belum lagi saya sempat dengar sebenarnya ini akan berdampak bagi lembaga mahasiswaan karena hari ini kampus tidak akan mendanai lembaga mahasiswaan. Dia akan memberikan tanggung jawab ini kepada fakultas, dan fakultas terakhir kemarin dia akan berafiliasi dengan perusahaan atau apapun yang ingin bermitra untuk membiayai kemahasiswaan di fakultas. Nah, jadi kayak yang dapat bonus dari ini ya hanya kampus. Kalau saya lihat, kalau secara pendidikan politik yang mungkin ada karena secara afiliasi, secara perdebatan mungkin akan ada dialektis di antara tataran mahasiswa. Cuma yang akan lebih banyak dapat untungnya ya kampus itu sendiri. Siapapun nanti presidennya pasti akan berinvestasi di sini. Mungkin lewat perusahaannya atau apanya dan lain gitu. Mungkin itu sih. Jadi kepentingan khususnya kepentingan ekonomi investasi sebenarnya lebih besar untuk Anda dibanding kepentingan untuk pendidikan begitu. Betul. Saya lebih banyak ke investasi, apalagi kampus memang cari banyak dana toh. Nah, mungkin lewat itu. Kalau Bang Afwan mungkin, apakah hal ini menjadi sebuah hal yang wajar atau bagaimana? Baik,
pergeseran dari tujuan utama diadakannya universitas tidak lain dan tidak bukan sebagai tempat untuk saling berdialektika, dalam hal ini saling transformasi ilmu akademik maupun yang non akademik. Nah, kalau kita melihat kondisi realitas sosial, kondisi realitas yang ada sekarang, sudah banyak perusahaan swasta maupun perusahaan asing yang sudah terikat kontrak dengan kampus kita ini. Artinya sedikit demi sedikit perlahan-lahan kampus kita ini, pandangan subjektif saya merasa adanya pergeseran nilai-nilai dari universitas itu sendiri karena investasi, karena ekonomi. Kita lihat sekarang gencar-gencarnya kampus membentuk atau membangun beberapa sarana yang tujuannya untuk dikomersialisasikan, seperti tempat tinggal dan lain-lain. Itu merupakan sebuah pergeseran nilai utama daripada adanya kampus ini, daripada adanya universitas. Ya mungkin seperti itu. Begitu ya. Ya mungkin saya bergeser ke topik lainnya, mungkin masih ada kaitannya tapi dengan kampanye politik di lingkungan kampus ini. Kan besok tanggal 24 itu ada kedatangan salah satu bakal capres ya. Mungkin dari fakultas masing-masing ini sudah ada isu yang ingin disuarakan kepada beliau dalam dialog itu atau bagaimana? Saya silakan. Kalau dalam kondisinya mungkin saya secara pribadi karena tidak mendapat ruang untuk lebih sampai ke sana dan memang tidak ada niat untuk masuk dalam forumnya karena pasti akan dibatasi dikontrol dengan kayak tadi moderator, dengan ada batasan-batasan yang lainnya, tidak bebas gitu untuk mendiskusikan. Misal kayak ya cukup saja mungkin kita melihat dia secara, misal saya kan tadi sebelum kesini saya coba nonton semua bagaimana gagasan yang coba dibawa oleh para calon presiden. Cuma dalam kondisinya pas ceritanya soal pendidikan tidak ada yang betul-betul radikal, misal sampai bagaimana apakah ada yang berani coba mencabut itu aturan soal PMBH atau coba merubah kebijakan bagaimana agar lebih mudah aksesnya, dalam artian ini kalau tidak bisa gratis ya kasih murah pendidikan dari kampus gitu. Kembalikan subsidi negara gitu, kembalikan peran negara dalam mengatur sistem pendidikan gitu. Jangan lepas tangan atau diberikan kepada kampus, dia otonom, dia akan cari persandaran lain. Cuma secara gagasan tidak ada yang betul-betul secara radikal akan memikirkan bagaimana kondisi pendidikan tinggi hari ini. Jadi balikan kalau ke sana ya dibatasi gitu. Jadi belum ada isi yang mau dibawa ke dialog itu. Kalau Bang Afwan bagaimana? Oke. Mungkin ada isu dari kedokteran. Berbeda kondisi dengan Presbem Pertanian. Saya alhamdulillah masih ada ruang untuk sampai ke sana. Karena kemarin memang ada pembatasan kuota untuk menjadi audiens di dalam Baruga pada esok hari itu. Kalau untuk BEM Fakultas Kedokteran itu kita ketahui bersama bahwa selain isu pendidikan ada isu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan dua buah hal atau hak dasar yang wajib dimiliki oleh orang-orang. Pendidikan dan kesehatan. Kalau pendidikan tadi sudah dibahas sama Reski, saya mau bahas soal kesehatan ini. Kita ketahui bahwa dengan adanya isu-isu kesehatan, utamanya di sekitar kita, kondisi-kondisi realitas yang ada di sekitar kita ini, masih ada komunitas-komunitas yang menggalang dana untuk operasi, untuk berobat. Saya kira hal tersebut berarti Indonesia ini belum siap untuk menjamin kesehatan setiap warga negaranya. Karena ketika Indonesia sudah siap menjamin kesehatan warga negaranya, saya yakin sudah tidak ada orang-orang yang menggalang dana untuk menjalani operasi, untuk menjalani pengobatan dan lain-lain. Dan kita ketahui juga bahwa kesehatan itu tidak semua orang yang memiliki ternyata. Kemarin sempat diundang di podcastnya Pertanian. Kemarin ada isu yang mengatakan bahwa orang miskin dilarang sakit,
Dari kalimat tersebut bisa kita simpulkan bahwa orang miskin ini dilarang sakit, artinya harus sehat. Tapi masa kita sehat di negara yang sakit? Kita dipaksa sehat di negara yang sakit, gitu. Nah, kemudian apakah gagasan-gagasan, apakah salah satu calon presiden yang akan datang besok akan menyampaikan gagasan kesehatan gratis untuk semua? Kalau saya lihat juga, saya identifikasi calon ini dari beberapa sumber media sosial, ada sebuah langkah tapi tidak digratiskan, dia dibuat murah mengenai hal-hal yang terkait dengan kesehatan, penjaminan kesehatan dan sebagainya. Tapi menurut saya tidak cukup kalau hanya sekedar dimurahkan, karena kita tahu bahwa income orang-orang itu beda-beda. Jadi mungkin sudah mutlak dari pemikiran saya kalau memang kesehatan dan pendidikan adalah hak dasar untuk semua orang. Ya, mungkin itu. Pertanyaan terakhir untuk kedua Presbem fakultas ini. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan terkait bagaimana Unhas seharusnya ke depan dalam menghadapi tahun-tahun politik, mulai dari Presbem fakultas pertanian. Simpel saya sih, kalau kampus mudah atau mudah dalam memberikan ruang bagi para politisi untuk bersuara, ceritanya mahasiswa juga diberikan ruang untuk beraktivitas di kampus, bersuara, gitu, bergerak tanpa adanya tekanan-tekanan yang mungkin secara saya mungkin salah satu orang yang sempat dituduh dalam melakukan gerakan-gerakan bawah tanah yang sampai dipolisikan sama kampus, gitu. Dan lucunya saya kayak dianggap perusak, malahan sempat diberikan pasal 170 pengerusakan bersama-sama, padahal saya tidak pernah melakukan itu, gitu. Kampus tidak pernah melakukan pembuktian bahwa saya bersalah, terus saya dilaporkan ke polisi, gitu. Cuma hanya melihat, kayaknya ini yang sering aksi deh. Terus apa hubungannya aksi dengan gerakan-gerakan demikian, gitu. Mungkin saya itu bukan berikan kesempatan, tapi berikan kebebasan akademik bagi mahasiswa. Jangan cuma hanya kebebasan bagi para politisi atau para investor untuk bersuara di sini, gitu. Ini saya. Jadi kebebasan bersuara bagi mahasiswa juga harus didukung, ya. Kalau dari Afwan? Baik, sepakat tadi yang disampaikan sama Pres Pertanian bahwa kalau investor maupun politisi bisa bebas masuk ke kampus, setidaknya berilah juga kami ruang untuk berpendapat. Terlebih daripada itu, saya juga mau sampaikan terkait dengan aksesibilitas. Sebenarnya pendidikan di negara kita ini yang menjadi masalah utama adalah aksesibilitas terhadap pendidikan. Kita sama-sama ketahui ini bahwa beberapa waktu lalu ada seorang mahasiswa yang sudah lulus tapi dia tidak bisa bayar UKT. Maka dari itu mahasiswa tersebut tidak jadi masuk dalam universitas. Nah, artinya harapan saya mungkin cuma berikan kami akses untuk berpendidikan, khususnya di Universitas Hasanuddin ini. Banyak kawan-kawan kita di luar sana yang ingin mengenyam pendidikan tapi terhalang oleh adanya aksesibilitas, dalam hal ini UKT yang cukup tinggi menurut saya. Ya, kemudian harapan selanjutnya semoga ruang-ruang yang ada di Unhas ini bisa dihidupkan kembali dengan memberikan kami waktu lebih untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, dan semoga saran-saran ini bisa ditampung untuk disampaikan ke semua struktural. Oke, itulah tadi penyampaian yang disampaikan oleh dua Presiden BEM yang ada di kampus Universitas Hasanuddin. Dan saya rasa cukup memuaskan juga, ya, dan semoga bisa diwujudkan terkait dengan kebebasan tadi di lingkungan kampus itu. Ya, mungkin itu saja dari Identitas Berbincang-bincang hari ini, dan sampai jumpa.